Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Bisnis. Pemirsa, perkembangan sistem ekonomi syariah yang mulai dilirik dunia juga menarik perhatian Bank Sentral Indonesia. Dan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan dari pelaku ekonomi syariah di tanah air, Bank Indonesia pun merancang beragam strategi. Dan berikut kami hadirkan dialog mendorong ekonomi syariah bersama dengan narasumber Deputi Gubernur Bank Indonesia Hendar yang sudah kami rekam beberapa saat lalu. Ya pemirsa, kali ini kita akan memperbincangkan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2016 yang akan memotret bagaimana ekonomi syariah dan juga peran Bank Indonesia khususnya dalam perkembangan ekonomi syariah di tanah air tercinta ini. Dan telah bersama saya Bapak Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Hendar. Terima kasih waktunya untuk Metro TV, Bapak. Assalamualaikum. Dan untuk lebih jauh kita akan mengulas bagaimana ISEF ini. Sebelum kita lebih jauh tentang ini Pak, saya ingin tahu, mungkin Bapak bisa paparkan kepada masyarakat Indonesia ini peta kekuatan Indonesia sendiri dan posisi Indonesia sendiri di kancah keuangan khususnya syariah di Indonesia ini. Baik, terima kasih. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di mata perekonomian dan keuangan global, syariah global, tentu merupakan salah satu negara yang sangat diperhitungkan. Kita sekarang memang sedang menghadapi di tingkat global, tentu seperti kita ketahui sedang menghadapi tantangan yang cukup berat akibat dari sejumlah faktor yang muncul di perekonomian dunia, seperti misalnya perlambatan ekonomi global, harga komoditas yang drop cukup signifikan. Dan sampai sekarang masih terjadi, sampai sekarang masih kita lalui, dan itu berimbas kepada seluruh negara, terutama di negara-negara emerging market seperti Indonesia. Perbankan dan keuangan syariah kita memang sekarang sedang menghadapi tantangan dan selalu sedang melakukan usaha konsolidasi tentu untuk bisa survive. Sejauh mana ini pelemahan ekonomi global ini berimbas pada ekonomi syariah? Kita lihat bahwa keuangan itu biasanya seiring dengan kegiatan ekonomi. Jadi ketika ekonomi sedang mengalami perlambatan, katakanlah dari sisi pertumbuhan, meskipun kita harus syukuri karena pertumbuhan ekonomi kita masih berada di sekitar 5%, berimbas kelihatan sekali dampaknya terhadap perkembangan industri perbankan Indonesia, termasuk perbankan syariah. Kalau kita lihat dari DPK misalnya, pertumbuhan DPK yang biasanya tumbuh 2 digit, sekarang ini pertumbuhannya untuk perbankan konvensional masih sudah tumbuh di bawah 2 digit ya, antara 7-8%. Sementara untuk perbankan syariah masih harus disyukuri masih tumbuh di atas 12, di sekitar 12%. Oh, 2 digit. Nah, sementara dari sisi pembiayaan kita lihat bahwa seperti dialami oleh perbankan konvensional, perbankan syariah juga pertumbuhan pembiayaannya sedikit melambat, sekitar 7,4%, sedikit lebih rendah dari perbankan konvensional, sekitar 7,5%. Kira-kira apa penyebab Pak yang hingga dari sektor syariah ini masih lumayan positif dibandingkan dengan konvensional? Ya, mungkin kita lihat bahwa salah satu penyebab perbankan syariah ini cukup baik dari sisi pertumbuhan DPK-nya. Antara lain karena memang sebagian juga karena masyarakat memang juga masih meyakini bahwa perbankan saya cukup solid. Ya. Hanya fungsi dari DPK memang kelihatan sejalan dengan melemahnya demand dari domestik. Kita melihat bahwa pembiayaan sedikit melemah. Tetapi sampai sekarang yang perlu dicatat bahwa Indonesia dari sisi katakanlah misalnya publikasi bursa internasional yang kita terima masih diperhitungkan sebagai salah satu negara besar, ya bahkan top 10 dari beberapa kegiatan perekonomian keuangan syariah. Misalnya, katakanlah misalnya untuk industri clothing dan fashion, kita masih tercatat termasuk 10 besar. Demikian juga kalau kita bicara mengenai industri keuangan retail untuk syariah ini juga masih digolongkan sebagai negara yang memiliki infrastruktur retail perbankan syariah yang cukup luas. Ini tak terpungkiri dari memang komunitas muslim, masyarakat muslim terbesar di Indonesia. Meskipun kita tentu masih memiliki PR, barangkali mempertimbangkan jumlah penduduk muslim yang demikian besar di Indonesia, seharusnya barangkali kita ke depan masih bisa tumbuh lebih baik daripada sekarang. Kita menerapkan beberapa instrumen, beberapa ketentuan untuk mendorong pengembangan pasar uang syariah.
Misalnya kita menerapkan apa yang disebut dengan hedging, ya, hedging instrumen. Ya. Lalu di bidang makroprudensial bersamaan dengan mengeluarkan ketentuan mengenai LTV, loan to value ratio untuk bank konvensional, kita juga keluarkan ketentuan yang sama untuk perbankan syariah. Itu di bidang regulator. Akselerator, regulator dan lainnya. Yang ketiga adalah inisiator. Jadi kita menginisiat sesuatu yang katakanlah belum dilakukan oleh otoritas lain atau lembaga lain yang harusnya kita lakukan. Misalnya kita menginisiat bagaimana pengelolaan aturan-aturan zakat prinsipal, konversibel yang kita lakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Dalam hal ini ada dengan IDB, dan kita sudah melaunching mengenai zakat konversibel di Turki beberapa bulan yang lalu, yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadikan referensi tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk negara-negara Islam lainnya dalam pengelolaan zakat yang govern. Mungkin sebentar lagi kita juga akan melangkah untuk menginisiat bagaimana pengelolaan kalau tadi di zakat, nanti kemudian di bidang wakaf. Baik. Pemirsa, kami akan terus membincangkan tentang ISEF 2016 ini yang akan diselenggarakan di Surabaya nanti, namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.